Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syarrafal ilma wa syarrafa ahlal ilmi wa syarrafa man ahabba ahlal ilmi wa syarrafa habibahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala sairi makhluqatih wa syarrafa hadhil ummah ala sairil umam birisalatihil ammah wa rahmatihil amimah wa syafa'atihil uzma fi yaumil qiyamah. Wassalatu wassalamu ala man da'a ummatahu ila dukhulil jannah wa hum yadkhulunal jannata kulluhum illa man aba man ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu faqad aba min ahlil kufri wal isyan wal ma'siyah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa muhibbihi ila yaumil liqa'i rabbinal azim fi jannatin na'im birrahmah wal maghfirah wa azimil maghfirah bijahi khairil bariyah amma ba'd. Panjenenganipun Habib Rifki Al-Aidid yang saya muliakan, Habib Nabil Asgaf, insyaallah teman saya ngaji di Qudsiah, insyaallah. Sekarang beliau sudah berusia 19 tahun, insyaallah sudah dewasa. Dulu kecil, apalagi ketika lahir. Semua romo yai yang saya hormati, Bapak dosen namanya Wufron, Bapak rektor, Bapak Kasdi yang saya hormati, tadi sempat hubungan dengan video call. Semua mahasiswa yang hadir, baik yang perempuan ataupun yang lagi saya banggakan, saya cintai, saya doakan mudah-mudahan ke depan menjadi orang yang bermanfaat, solih, solihah, mendapat rahmah mulai di dunia sampai akhirat, amin Allahumma. Biasanya setiap acara maulid ditutup jam 11, berarti tinggal 12 menit. Semua yang hadir, siapa sebetulnya beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ada yang tahu persis. Karena beliau sulit untuk diterangkan secara sempurna. Habib Ali Al-Habsyi yang baru saja kita baca untian mutiaranya, beliau sempat dawuh ajmaltu fi wasfil habibi wa sya'nihi walahul ula fi majdihi wa makanihi. Ketika aku harus menerangkan kekasih Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajmaltu, saya hanya mampu menerangkan secara global. Apa masalahnya? Muhal ada makhluk mampu memahami dan menerangkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara terperinci. Muhal itu artinya tidak akan pernah ada. Kalau yang mencaci malah ada, tapi yang menerangkan beliau secara sempurna tidak akan pernah ada, karena tidak ada yang mampu. Bagaimana ada makhluk mampu menerangkan beliau, padahal Allah sendiri bersabda, wa innaka la'ala khuluqin azim.
Kalau Allah sudah dawuh azim, maka muhal ada makhluk mampu menerangkan. Sedangkan dunia saja yang Allah bersabda, "Qul mata'ud dunya qalil." Qalil ini kalau mas-mas, mbak-mbak kuliahnya di bahasa Arab, ketika sampai pada faedah nakiroh, qalil ay qalilun jiddan. Dunia itu ini tis ngono tok, ndak ada bapaknya. Sampai dalam hadis qudsi, kalau seandainya dunia ditimbang dengan sayapnya lalat satu saja, kok lebih berat dunia, maka Allah tidak akan pernah memberi makan orang kafir. Tapi karena dunia bagi Allah ditimbang dengan sayapnya lalat satu masih berat, sayapnya lalat satu, maka Allah tidak eman dunia ini dimakan orang kafir. Karena tidak ada nilainya sama sekali. Kalau ada nilainya, wah orang kafir pasti dikasih makan pasir. Kalau mau minum dikasih minum apa? Oli tap. Mau. Tapi karena tidak ada nilainya, maka Allah membiarkan dimakan orang kafir. Itu dunia. Itu yang qalil. Qalil saja sampai sekarang belum ada orang mampu menerangkan ada berapa jumlah emas dunia, berapa miliar ton, berliannya ada berapa juta ton, ya belum ada manusia mampu menerangkan. Itu yang qalil. Nah, kalau Allah sudah dawuh wa innaka la'ala khuluqin azim, ay azimun jiddan, itu faedah nakirahnya lit ta'zim wal kamal, azimun kamilun jiddan, ya itu wa innaka la'ala khuluqin azim. Tapi walaupun keistimewaan, kehebatan, kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan pernah ada makhluk mampu menerangkan secara sempurna, tapi diringkas dalam 3 perkara. Kehebatan Rasulullah itu diringkas menjadi 3. Ya, sering saya sampaikan, mungkin kalau ingin tahu lagi ya dibuka YouTube, mulai awal siaran sampai sekarang. Nanti dicari ada itu. Entah yang nomor berapa ribu. Cari sendiri tapi. Apa 3 perkara? Surah, sirah, sarirah. Surah meliputi semua yang bersifat fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau surah mungkin saja sahabat mampu menerangkan, karena beliau satu kurun dengan baginda Nabi. Bagaimana meripat beliau, bagaimana alis beliau, bagaimana idep beliau, bagaimana netra beliau, bagaimana kulit beliau, bagaimana batuk itu apa ya? Jidat ya, jidat. Bagaimana dahi beliau, bagaimana telinga beliau, bagaimana pipi beliau, bagaimana gigi beliau, bagaimana lidah beliau. Ini yang surah. Bagaimana pakaian beliau, bagaimana berdirinya beliau, bagaimana kalau duduk, bagaimana kalau berjalan, bagaimana kalau menyapa orang. Itu mungkin sahabat mampu menerangkan. Wah, ini mulai menerangkan. Nabi langsung hujan, Allahumma deres, Allahumma deres. Dengan syarat hujan akan semakin lebat asal sampean berjanji tidak akan pindah. Dan insya Allah saya tidak akan pindah. Ini barokahnya nurun Nabi ini. Loh, ini sudah mulai. Nah, ini ditunggu orang banyak ini. Hujan, Allahumma deres, Allahumma deres, Allahumma deres. Awas, angger yang pergi berarti menolak hujan.
akan disayangkan orang banyak. Pertama adalah surah. Surah adalah bentuk fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka orang yang tidak mau berjanji, tidak mau tiba, tidak mau simtud duror, baru membahas surah Nabi saja sudah kelewatan banyak loh. Yang ada di dalam hadis menerangkan tentang hidung beliau itu ada di berjanji alifiyun nun, alifiyul unf, apa ini? Anfi, unfi, anfi, alifiyul anfi, nuniyul hajib, mimiyul fami. Itu ada semua itu. Maka orang yang tidak mau membaca berjanji akan kelewatan tentang sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Itu baru yang surah fisik sudah kelewatan banyak. Apalagi kalau naik pada sirah. Sirah adalah perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membaca sirah nabawiyah tidak akan ada orang mampu, karena sirah Nabi bukan diawali mulai lahir. Siratun Nabi diawali mulai alam arwah. Alam arwah tahu ya? Alam di mana semua calon manusia, calon malaikat, calon jin, calon setan masih berupa ruh semua. Itu diisyarai oleh hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al arwahu junudun mujannadah ma ta'arafa minha iktalafat wa ma tanakara minha ikhtalafat. Ruh itu bagaikan wadyabala yang dikerahkan dulu. Dek kapan Pak? Yung tanggalannya saja belum jadi kok. Dulu mau ditanya dek kapan, tidak ada yang tahu. Allahumma terus, Allahumma terus, Allahumma terus. Yang ngau berarti nggak pro dengan petani, nggak pro dengan rakyat kecil. Dilanjut nopo ngaup? Lanjut ya, alhamdulillah. Kalau jane ya kepengen udan-udan tapi kadung nok dhuwur. Ngangelno panitia. Dilanjut ya. Setelah kita mau membaca diba, berjanji, simtud duror, terus apa? Burdah, itu akan tahu surah. Suratun Nabi akan tahu. Walaupun tidak sempurna tapi akan tahu lebih banyak. Kita akan lebih sulit untuk memahami siratun Nabi, hadis suratun Nabi, siratun Nabi, sariratun Nabi. Tiga ini mudah-mudahan bisa terselesaikan semua sebelum mahalul qiyam. Rencana beliau mahalul qiyam jam 11 lebih 5 menit. Nah ini jam 11 kurang 7 menit, jadi 12 menit. Insya Allah cukup 12 menit, asal dikasih lebih 1 jam. Siratun Nabi itu diawali dari alam arwah yang diisyarai satu hadis, al arwahu junudun mujannadah. Yang diisyarai hadis yang disebut dalam simtud durar ketika sahabat Jabir sowan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, ya Rasulullah, ma awwalu syai'in khalaqahu Allah qablal asya'. Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih wa minhu tafarra'al wujud khalqan ba'da khalqin fi ma hadasa wa ma taqaddam.
Sahabat Jabir ini beliau karena dekat dengan Rasulullah maka berani bertanya dengan pertanyaan super ekstrim. Jarang sahabat berani bertanya seperti ini. Tapi karena kedekatan beliau, sahabat Jabir tahu ya? Tahu enggak sahabat Jabir? Ya yang tanya ini. Ya Rasulullah, sebelum Allah menciptakan apa saja, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Ini namanya pertanyaan yang ekstrim. Lo yang ditanya itu lo lahirnya tahun 571 ya. Lah kok ditanyai sesuatu yang diciptakan Allah sebelum Allah menciptakan segalanya. Lo ini kan ekstrim pertanyaannya. Yang saya heran pada sahabat Jabir, kok berani-beraninya bertanya seperti itu? Kok enggak khawatir nanti kalau Rasulullah enggak bisa jawab gimana? Wah, kan membuat malu. Tapi kenapa sahabat Jabir pertanyaan se-ekstrim itu tetap disampaikan kepada baginda Nabi? Karena sahabat Jabir punya keyakinan Rasulullah pasti bisa menjawab. Karena apa? Pasti ada wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dijawab pertanyaan Jabir. Ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Jabir, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, yang pertama kali diciptakan adalah nurnya nabimu Jabir, yaitu nurun nabi, sing disebut-sebut nurul dzati. Nur hakiki diciptakan min nurillah, dari nurnya Allah. Ini bagi yang jurusan bahasa Arab, yang ambil sastra, karena sastra pasti ada balaghah, dan di balaghah ketika membahas idhofah itu nanti akan terjawab nurun nabi min nurillah. Faedah dari idhofah ada tasyriful mudhaf, tasyriful mudhaf ilaih. Ada idhofah yang bayaniyah, yaitu mudhaf dan mudhaf ilaih barangnya jadi satu. Allah gawe khalaqallah nura nabiyhi min nurih. Khalaqallah nuran nabi min nurillah. Itu ada dua kalimat idhofah, nurun nabi dan nurullah. Sing nurun nabi idhofah bayaniyah, nur kang yaiku hakikate Kanjeng Nabi, diciptakno min nurillah, sangka nur sing banget mulyane, sing diidhofahno nang Allah, disandarkan pada Allah. Aja dipahami ngene, Kanjeng Nabi ku rupa nur digawe teko nure Allah, terus Allah iku rupa nur dicuwel sithik nggo gawe Kanjeng Nabi, ora ngono. Nggih. Monggo tak contohno engko sampeyan iso bedakno ta mboten. Iku apa iku? Iku tangane presiden. Iku apa iku? Iku supire presiden. Ngene iku padha ta mboten makna idhofahe? Nek tangane presiden, tangan sebagian sangka awake presiden. Tapi nek supire presiden, aja kok supir sebagian toko awake presiden, ora ngono. Supir sing istimewa sing diisnatno ring presiden. Mulane nek ndelok aja supire presidene. Wis sampe ku supir terus mbok jengguk. Supir ae lho. Kok sik tak wong supire presiden. Kok angger mbok jengguk iku. Supire presiden karo bupati dhuwur supire presiden kok. Nggih ta mboten? Bupati ku tamat SMA iso nyalon. Duwite berat. Supire presiden kanggo tak tamat SMA.
Ora kanggo, kudune jenderal bintang piro? Bintang 3 paling ora, supire presiden. Ngira gajine bupati karo supire presiden gede ndi? Lah kok iso reti kowe? Menawa. Mulane supir sing mulya diisnadno ring presiden, tapi nek tangane presiden tangan sebagian sangka awake. Lah nurullah jombok maknani ngono. Nur sebagian sangka zate Allah terus dicuwil sithik nggo gawe Kanjeng Nabi. Mboten ngoten. Nur sing banget mulyane mergo mulyane diisnadno nang Allah padha karo Ruhul Kudus. Niku ruh sing mulya sing diisnadno nang gone Al-Qudus. Jadi pertama kali makhluk sing diciptakno Allah yaiku nurun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dugi mriki ae wis luar biasa, durung ba'dane iki. Wa minhu tafarra'al wujud khalqan ba'da khalqin fi ma hadasa wa ma. Dari nur ini nanti Allah akan menciptakan segala sesuatu mulai dari arsy, kursi, lauh mahfuz, kolam, surga, neraka, langit, bumi, laut, semuanya itu adalah dari percikan-percikan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing kandha sapa Kang? Mau Habib Ali. Wa minhu tafarra'al wujud khalqan ba'da khalqin fi ma hadasa wa ma taqaddam. Iku hadis niku Kang, hadis. Cuma riwayat bil makna sampun didamel saja. Angsal ra nek sing riwayatno wong alim. Riwayat bil makna. Mulane simtud duror, diba, barzanji, burdah niku hadis kabeh. Cuma rata-rata riwayat bil makna wonten sing didamel syair, wonten sing didamel kalam nasar tapi musajja pakai saja. Itu awalnya semua dari apa? Hadis. Jadi kalau sudah wa minhu tafarra'al wujud khalqan ba'da khalqin fi ma hadasa wa ma taqaddam, siapa yang akan mampu menerangkan, Pak? Tidak akan pernah ada. Itu baru sirah loh, belum sarirah, sirah perjalanan. Kemudian ketika di alam arwah diawali dari Nur Muhammad, beliau bertemu dengan semua ruh calon nanti yang akan hidup di muka bumi. Mulai dari jin, malaikat, semua akan ketemu. Makanya sebetulnya usia manusia, jin, setan, malaikat, kalau dihitung mulai alam arwah sampai kiamat itu usianya sama semua. Cuma gembunge iki lahir tahun 2000, gembunge ana lahir tahun 600, ana gembung sing lahir tahun sedurunge ana tahun. Nabi Adam tahun piro? Urung ana tahun. Nggih ya? Urung ana kalender. Piye leng niteni? Itu gembunge. Jadi usianya sama. Cuma margo manusia menunggu gembung dadi terus metune ada waktu. Mulane umure manusa, jin, setan, malaikat jane padha nek diitung mulai alam arwah. Tur jane ya padha memang. Mung bedane jin, setan digawe teko geni. Nggih, malaikat teko nur, manusa teko lemah. Lemah sing diisi nyawa. Ning nyawane kan bareng kali nyawane malaikat. Karena tubuh ini ada bentuk wadak kasar. Itu jin halus. Setan ya makhluk halus, malaikat ya makhluk halus. Ning ya dikei nyawa. Malaikat ada nyawanya, jin setan ada nyawanya. Maka besok bisa mati dan dijabut oleh malaikat Israel. Mulai dari semua manusia sampai jin, sampai setan akan dijabut semua. Padahal setan itu welok. Jin ya welok, malaikat ya
Weluk. Kalau ada gunung meletus, itu malaikat yang di gunung mati ndak? Mati ndak? Sudah tidur ya? Iya kok ndak jawab. Mati ndak? Ndak usah takut, ini kan bukan ulangan. Jadi keliru juga ndak apa-apa. Ndak mati. Jinnya ndak mati. Setannya walaupun ada bom diledakkan di Palestina, jin yang di situ mati ndak? Ndak. Tapi manusianya ndak. Cuma tubuhnya hancur. Manusianya ndak. Kan rohnya langsung terbang. Ininya dikubur, rohnya sama. Nanti akan ketemu dari kiamat. Kalau dihitung mulai alam arwah sampai hari kiamat, usia sama. Badannya yang beda. Sampai awake lahir tahun piro? Tahun 45 ya? Berarti menangi penjajahan Jepang bareng. Kalau saya paling mudah nih tadi, saya lahirnya hari santri. 22 bulan 10, tapi tahunnya 65. Semudah saya, baru 47 usia saya. Lebih 20 tahun. Jadi kalau ada orang ngomong santri, saya paling paham tentang santri karena lahirnya di hari santri saya itu 22 bulan 10. Tapi kok enggak ada yang ngasih hadiah ya? Biasanya yang lahir di hari-hari istimewa itu dapat hadiah itu. Itu hari santri. Maka sampean tak takoni, apa makna santri? Enggak tahu kan? Karena lahirnya bukan hari santri. Saya tahu. Apa makna santri? Kabeh kebisan kudu dipinteri. Maka ketika jadi santri itu harus fakih harus paham, tajwid harus paham, faraid harus paham, nahwu harus paham, fisika harus paham, bahasa Inggris harus paham. Saya itu sebetulnya bahasa Inggris itu bisa, cuma enggak seneng saya itu. Karena enggak seneng ya jangan ditanya dengan bahasa Inggris, enggak seneng kok. Tapi sebetulnya mudah. Apa sih yang sulit dari bahasa Inggris? Bahasa Perancis, bahasa Jepang, semua mudah. Permasalahannya bukan bahasa Inggris, Perancis, Jepang yang sulit. Permasalahannya karena kita lahir di Indonesia ngono tok. Betul kan? Coba sama lahir di Perancis, pasti pandai bahasa. Sebagaimana kita tidak paham bahasa Perancis, begitu pula orang Perancis tidak paham bahasa Indonesia. Tidak ada yang sulit dari bahasa. Betul nggak? Ayah, father loh. Bisa kan? Ibu, mother. Kucing, cat. Bapak dan ibu kucing-kucingan. Father and mother cat-catan. Kadang itu ibu dokter marah-marah gara-gara bahasa Inggris. Habis diperiksa berapa dok? Ibu dokternya tersinggung. Bojoku ganteng-ganteng mbok undang dok. Berapa dok? Iku nek dibasakno Jawa pira su? Ngono. Ibu dokter ndak terima. 500.000 cat. Kucing main-main aja kamu. Bahasa Inggris sulit itu bahasa Quran. Bahasa Arab mudah. Sulit itu bahasa Quran. Orang Arab sendiri itu ada yang tidak paham Quran. Karena setiap bahasa Al-Quran mesti bahasa Arab belum tentu bahasa Quran. Yang sulit itu bahasa Quran. Saya bahasa paling tak senengi hanya dua, satu bahasa Arab, dua bahasa Jawa. Selainnya itu tidak seneng saya. Jangan dikira tidak bisa, cuma tidak seneng gitu aja. Ya, apa tadi ya? Ke Rasulullah ya.
Sirah. Nah, sirah itu perjalanan hidup. Kalau orang melihat perjalanan hidup Rasulullah mulai dari lahir, wala itu yang terlewatkan ya sekian miliar cerita. Ketika di alam arwah ada peristiwa apa dan Rasulullah tampil seperti apa, sebagai apa di saat itu, kok sudah tidak kelihatan sama sekali. Padahal itu ada itu. Kapan Rasulullah mendapat gelar Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Imamul Anbiya wal Mursalin? Kapan beliau dapat gelar itu? Ya ketika di alam arwah itu. Karena Rasulullah memimpin semua makhluk dan sebagai guru semua makhluk, maka mendapat gelar Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Pendek cerita, setelah di alam arwah masuk fi alami zuhur, alam punggung. Punggungnya siapa? Pertama punggungnya Nabi Adam. Jadi Nur Muhammad masuk ke punggung Nabi Adam. Semua kaum lelaki di punggungnya ada alam, ada makhluk hidup di dalamnya. Kata dokter, 1 cc air sperma tidak kurang dari 1 juta bibit manusia. Tapi karena rahmatnya Allah terjadi pembuahan 1 atau 2, selainnya mati. Kalau 100 juta itu membuahi 1 juta saja, wah, ibu-ibu 1 kali hamil terus meledos batangnya. Jangankan 1 juta, 100 saja sudah meledos. Itu kasih sayang Allah. Jadi begitu ada pembuahan 1, lainnya mati. Itu kasih sayang Allah. Lah, pertama alam zuhur yang dimasuk Allah memasukkan nur Nabi Muhammad di punggungnya Nabi Adam alaihi salam. Ada peristiwa apa ketika di punggung Nabi Adam? Masya Allah. Sampai akan tahu ketika baca dibaqilahu Adam. Nah, itu ada Rasulullah berpengaruh di situ dan pengaruhnya luar biasa. Qilahu Adam itu. Sampai qila huwa Nuh, qila huwa Ibrahim, qila huwa Musa, qila huwa Isa, qila faman hadzal habibul karim. Terusé min Lu'ay bin Ghalib, akhirnya sampai ke Sayyid Abdullah. Baru lahir ke alam dunia. Lah mulai dari Nabi Adam sampai ke Sayyid Abdullah, keistimewaan demi keistimewaan yang tidak sempat difahami makhluknya Allah terlewatkan saja dengan cerita itu. Karena memang Allah tidak butuh pengakuan manusia. Allah memuliakan kekasihnya. Allah menjadikan kekasihnya paling istimewa. Walaupun jangankan dipuji, dicaci maki sekalipun Allah tidak peduli tentang kebesaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Karena sesuatu yang baik, sesuatu yang istimewa, dicaci maki sekalipun tetap istimewa. Sesuatu yang jelek dipuja sampai ke pentut-pentut tetap jelek. Sampeyan kalau ada berlian 1 hari mbok poyoi 1000 kali, apa kira-kira berlian itu harganya menjadi sama dengan belanggem? Tidak mungkin. Kalau ada batu 1 kali dipuja 100.000 kali, apa bisa menjadi berlian? Tidak bisa. Maka Rasulullah tidak butuh dipuji, tapi kita yang butuh memuji baginda Nabi. Rasulullah tidak kepingin diikuti, tapi kita yang kepingin ikut kepada baginda Nabi, dan seterusnya. Terakhir pas 12 menit. Ketika masuk pada siratun Nabi tidak akan pernah mampu difahami secara sempurna. Sirah itu apa? Apa saja yang berkaitan dengan ruhaniyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ikhlasnya Rasulullah, bagaimana tawaduknya Rasulullah, bagaimana sabarnya Rasulullah, bagaimana tawakalnya Rasulullah, bagaimana zuhudnya Rasulullah, bagaimana qanaahnya Rasulullah. Terus yang berkaitan dengan apa?
ruhaniyah itu namanya sariratun Nabi. Saya contohkan satu saja, insya Allah sampai kapanpun tidak ada orang yang mampu mengikuti beliau. Sehingga sahabat Abu Bakar sendiri mengaku tidak mampu mengikuti. Cerita ini sangat masyhur. Sahabat Abu Bakar rawuh ke dalamnya putrinya tercinta siapa? Sayyidah Aisyah, putri beliau. Aisyah kira-kira isih ana ta ora nduk sing dadi senengane Kanjeng Nabi sing aku urung iso anut. Dipikir sampai lama. Kadose sampun sedaya Rama. Ning wonten setunggal, apa? Aja ngasih aku gak iso anut. Di pasar ada orang Yahudi. Orang Yahudi itu kalau dikasihi melas, tapi lama-lama nyengkelet. Jadi paling apa ya? Paling ngewohi. Itu Bani Israel itu paling ngewohi. Maka Nabi Musa sampai angkat tangan. Nabi Musa kebagian umat yang paling ngewohi karena Nabi Musa sendiri ya sering ngewohi. Coba ada Nabi tanya selain Nabi Musa apa berani? Tanya kok gini, ya Allah, apa sampean pernah ngantuk? Lho Gusti Allah ditakoni ngono. Nabi Musa. Selainnya Nabi Musa apa yang berani? Tidak ada. Ada lagi Robbi arini andur ilaik. Loh coba. Tidak ada Nabi yang berani tanya seperti itu. Ya Allah, mbok iya saya ditunjukkan zatmu agar aku bisa melihat. Robbi arini andur ilaik. Dijawab qala lan tarani walakin inzur ilal jabali fa inistaqarra makanahu fasaufa tarani. Di pasar itu Romo ada orang Yahudi sudah sepuh. Itu Rasulullah tiap hari didatangi didulang kurma. Dulang kurma. Sekarang aku yang akan melanjutkan. Kata sahabat Abu Bakar. Betul, ke pasar dilihat. Oh, itu ada orang tua buta ngemis. Dicerai. Sehat, Mbah? Sehat. Kerso kurma, Mbah? Kerso. Ngelongok deh, mereka sudah sekian waktu, agak lama, berapa hari, tidak ada Rasulullah datang, kok ada orang dulang kurma. Terus didulang. Ini siapa? Loh, kok tahannya Mbah? Ya yang biasanya dulang sampeyan itu. Enggak. Yang biasa enggak seperti ini. Orangnya itu kalau ngomong suaranya wena, halus, ngomongnya sopan, padahal buta loh. Tapi orang buta itu mendengar suara mampu melihat kesopanan orang. Karena orang buta itu dikasih indera keenam. Kalau enggak, orang iso bedakno duit. Reti yo, 50.000 reti. Nggih. Ngene untuk 2.000 biasa. Begitu 50.000 iku meseme rada amba kok ngene. Iso reti 50.000 karo 2.000. Itu buta. Jadi peka dia. Oh enggak, ini enggak seperti biasanya. Iya kok Mbak. Enggak. Biasanya orangnya gini. Baunya minyaknya itu khas. Pokoknya enggak ada selain orang itu. Loh, terus siapa Mbah yang biasa ndulang? Ya saya enggak tahu. Mosok wong ngemis kenalan. Sampai nanti ana wong ngemis kenalan. Mas kenalan jenengmu sapa? Eleh ngemis kenalan barang. Nggih. Isin ta mboten? Isin. Oh berarti sampean belum tahu. Sekarang orangnya sudah wafat, Mbah. Nangis. Yahudi nangis. Loh, berarti sekarang sudah wafat orang itu luar biasa. Saya sangat senang terhadap orang itu. Saking senangnya saya itu, setiap selesai ndulang saya tak wasiati. Sampai ya, orang yang sangat baik. Saya pesan satu saja. Kamu jangan ikut Muhammad. Muhammad itu orang gila. Bar ndulang loh niku. Bar ndulang. Ya Mbah, Kanjeng Nabi anggere ngono.
Sesuk tekon ape pamitan. Pokoknya pesen saya diingat-ingat ya, jangan ikut Muhammad, itu orang gila. Agamanya mbah-mbahnya disalah-salahkan. Katanya dia punya Tuhan hanya satu, padahal Tuhan kita itu 360 saja ndak ngatasi kok. Kok malah disuruh satu. Itu omongan yang justru menyalahkan dia sendiri. Tuhan 360 saja ndak ngatasi kok satu. Jawab ya. Lah 360 kok nggak ngatasi, iku Tuhan temenan ta ora? Kan ngono mestine nek gelem mikir. Nggih. Akhirnya nangis. Ini orang tak wasiati gini-gini. Lah sampean belum tahu ya? Belum. Yang dulang kamu, yang sering kamu wasiati jangan ikut Muhammad karena Muhammad orang gila, yaitu namanya Muhammad yaitu. Semakin menangis berarti yang mendulang saya, mendulang wow. Menyuapi saya tiap hari itu Muhammad ya, yang tiap mau pulang tak pisoi itu. Tak omongkan orang gila. Lah kamu siapa? Saya temannya, saya Abu Bakar. Oh, sekarang saya berikan bagaimana saya bisa ikut Muhammad terus disyahadat. Wis iki sampean upama sampean terus bareng wae terus dipisah-pisah bapakno. Mesti ora sabar sampean. Ije sabar aku. Nek aku ya tak jarno, cuma tak genti tak dulang sandal ngono ae. Lah wong badhe didulang misoi ku piye? Kanjeng Nabi dimendelake ning hasile masuk Islam. Apapun musibah yang diberikan Allah kepada Rasulullah, seberat apapun ketika melihat orang masuk Islam, semua menjadi lenyap semua musibah itu. Bayang nore, wajah yang setampan itu, seasri itu, seanggun itu dipopok teletong onto. Bayang no, Pak. Rasulullah ulul azmi lho, sing ngancani wonten malaikat. Lah nek aku kok dingonokno, aku sih meneng ning malaikat tak undang. Cangkeme suwek. Terus genten dulang teletong onto 10 onto. Umpama saya. Itu satu contoh saja tentang kesabaran baginda Nabi, mulai Nabi Adam pol kiamat belum ada yang bisa meniru. Belum zuhudnya, belum lomane, belum tawakale, walhasil ndak akan bisa mampu lah. Walaupun ndak ada yang bisa mampu, tapi diringkas dalam 3 apa tadi? Syurah, sirah dan sarirah. Lah nanti sirah, dan sarirah ada sir itu rahasianya di mahallul qiyam. Pun jam setengah kalih welas. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, yang hadir, yang belum hadir, yang di rumah, yang di mana saja. Ketika ada rasa cinta pada baginda Nabi, malam ini pula akan mendapat bagiannya. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.